Nikita Mirzani mendorong mikrofon dan melempar berkas medis di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang pada Senin 19 Desember. Hal ini terjadi setelah sidang kasus pencemaran nama baik digelar di PN Serang. Saat berada di ruang sidang, hal itu dilakukan Nikita Mirzani saat dirinya diminta petugas kejaksaan dan kepolisian meminta Nikita meninggalkan ruang sidang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, artis Nikita Mirzani kembali menjalani proses sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Serang atas kasus yang menjerat namanya, yaitu di kasus ITE dan pencemaran nama baik, di mana dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Senin tanggal 19 Desember 2022 kemarin, Nikita Mirzani sempat terekam video bahwa dia melakukan aksi mendorong mikrofon dan juga melempar berkas dokumen medis di ruang sidang, di mana aksi tersebut dilakukan oleh Nikita Mirzani pada saat majelis hakim menutup persidangan dan juga telah meninggalkan ruang persidangan. Untuk diketahui bahwa aksi yang dilakukan Nikita Mirzani ini dilakukan setelah sidang selesai digelar, di mana pada saat kejadian dari majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang, di mana aksi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini diduga Nikita Mirzani merasa kecewa dengan hasil sidang yang digelar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 kemarin, di mana pada sidang ke-7 ini yang beragendakan pemeriksaan dari saksi korban atas nama Dito Mahendra, di mana Dito Mahendra sudah 3 kali absen di persidangan, sehingga hal itu membuat Nikita Mirzani merasa kecewa. Dikabarkan bahwa Dito Mahendra masih menjalani pengobatan atau perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta karena sakit DBD. Dan selain itu, Nikita Mirzani juga pada saat di persidangan sempat mengutarakan kekesalannya terhadap kejaksaan, di mana menurutnya dirinya dalam kondisi sedang sakit ketika akan melaksanakan atau melakukan pengobatan, dirinya merasa dipersulit oleh pihak kejaksaan, sehingga hal itu membuat dirinya merasa dikecewakan. Kemudian selain itu dirinya juga sempat meminta ke majelis hakim dengan mengajukan permohonan untuk penangguhan atas penahanannya, dan dalam persidangan tersebut majelis hakim menolak untuk mengabulkan terkait penangguhan penahanan, sehingga atas hal tersebut kemungkinan Nikita Mirzani merasa kecewa, dan ketika sidang selesai Nikita melakukan aksi tersebut dengan mendorong mikrofon sehingga jatuh di lantai dan juga mengambil berkas medis yang ada di meja majelis hakim dan melemparnya ke arah kuasa hukumnya, namun tidak sampai di meja, berkas tersebut jatuh di lantai. Dan sehingga untuk sidang tersebut majelis hakim dilakukan penundaan dan rencananya akan digelar pada tanggal 29 Desember 2022 mendatang, dan majelis hakim juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi korban atas nama Dito Mahendra, di mana pada tanggal 29 tersebut JPU harus menghadirkan dari pihak saksi korban, yaitu Dito Mahendra. Begitu, Firda. Nah, jadi gini teman-teman, jadi tadi kan setelah saya konfirmasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu, ternyata kejadian yang tadi dilakukan oleh Niki itu kan setelah sidang itu ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, dan Niki kalau tidak salah itu kan meminta dokumen dan bukan melempar mic sebetulnya bahasanya ya, menepis mic ya. Mendorong mic. Tapi saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan media karena menurut saya mungkin karena dia sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang memang sudah terlalu lama mungkin mendekam di tahanan, dia rasa emosionalnya tinggi ketika proses persidangan ini kan berlarut, dia kan sudah sampai ke-7 ini kan saksi juga belum ada yang didengar keterangannya. Jadi kemungkinan besar karena rasa itu saya masih memaafkan lah. Tapi saya menghimbau kepada terdakwa, terutama juga kepada penasihat hukumnya, untuk selalu mengingatkan
Karena penasihat hukum juga bukan hanya bertugas sebagai pemberi nasihat hukum, tapi juga pemberi nasihat perilaku. Terutama proses perilaku itu terjadi di proses persidangan. Karena apa? Jangan sampai hal-hal yang seperti ini terulang dan bisa merugikan. Karena sebetulnya esensi dari persidangan itu kan bukan itu sebetulnya. Tapi esensinya adalah mendengar keterangan saksi. Tapi karena saksi ini mungkin jaksa penuntut belum bisa menghadirkan, mungkin luapan emosi Niki memuncak ketika juga mendengar bahwa permohonan penangguhan penahanannya juga ditolak oleh hakim. Nah mungkin itu. Jadi saya berpikir itu mungkin karena rasa kecewa yang dalam kemudian dia melampiaskan. Tapi nanti saya coba himbau untuk seperti ini tidak terjadi lagi di persidangan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.